Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bibin Arifin. Kali ini saya akan menjelaskan tentang metode generik. Apa itu metode generik? Yaitu metode yang dapat diinputkan berbagai macam tipe data seperti string, double, atau integer gitu. Bahkan char. Contohnya begini, misalkan kita punya 3 kasus nih. Misalkan kita punya array bertipe beda, bertipe data berbeda. Ini misalkan namanya desimal. Ini sama dengan ini string, tulisan, misalkan tulisan, oke. Nah, dia punya kasus ini kan kita harus membuat 3 metode dengan berbagai macam tipe data. Misalkan nih, saya harus membuat kelas looping misalkan namanya. Kita bikin metode statik aja deh. Void misalkan kita membuat array gitu. Nah, misalkan kita panggil metodenya, misalkan looping, ini kan metode statik ya, langsung dipanggil kelasnya sama langsung nama metodenya. Misalkan bulat gitu kan ini tipe datanya bilangan bulat kan, integer. Tetapi kita memanggil kita misalkan dimasukkannya tipe datanya ini apa ya, tipe datanya double, misalkan kita desimal, maka akan error. Tuh, akan error nih. Berarti kita harus membuat 3 metode. Ini copy aja. Kita membuat 3 metode sama dengan metode string juga. Ini ganti double. Ini juga ganti double. Dan ini tipe data string, ganti string. String. Ini juga ganti string. Nah, untuk bisa memanggil berbagai macam tipe data, kita harus bikin 3 metode. Kan tulisan, kita jalankan dulu. Nah, tuh kan ini berbagai macam metode nih. Nah, terus kenapa kita mesti repot-repot membuat 3 metode seperti ini? Kenapa nggak satu metode aja gitu, tapi bisa dimasukkan berbagai macam parameter? Yaitu solusinya metode generik. Nah, kita hapus dulu ininya,
Cara membuatnya sama seperti metode biasa. Public static void display element. Nah, ada kurung sikunya nih. Misalkan thing ini kan array gitu. Nah, dia ada jadi ada kurung sikunya ininya. Ada kurung sikunya. Nih. Bikin for each thing item in array console write item. Ini hanya contoh aja ya. Oke. Nah, bikin satu metode tapi dapat diisi berbagai macam tipe data. Parameternya, masuk parameternya bisa berbagai macam tipe data. Kita langsung panggil kelasnya aja karena ini metode statik. Misalkan kita isi bulat, isi desimal, tuh kan. Nah, tuh bisa diisi berbagai macam tipe data. Coba kita jalankan dulu. Tuh, bisa jalan kan. Nah, metode statik ini metode generik ini jadi metode yang dapat diisi berbagai macam parameternya, berbagai macam tipe data. Jadi nggak hanya satu tipe data gitu metode statik ini. Oke, mudah-mudahan mudah dipahami. Kalau bingung bisa diulang lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.